kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Menteri Seorang mantan kepala desa di Banyuwangi, Jawa Timur ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi. Jakarta kembali melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pusat data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 642B25 ingin menjelaskan artikel populer tentang anti korupsi dengan judul Revolusi Integritas, Langkah Berani Mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi, dengan saya Safira Aulia Suhanur, NIM 64241428. Dengan saya Brenda Azahra dengan NIM 64241508. Dengan saya Naila Lubi Mumtaz dengan NIM 64241383. Saya Eka Aura Giza dengan NIM 64241398. Saya Adelia Rahmadini Kamila dengan NIM 64241387. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan bagian pertama dari judul Langkah Berani Mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi. Oke, yang pertama adalah korupsi merupakan salah satu persoalan krusial yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, korupsi memiliki dampak yang merusak sendi kehidupan masyarakat dan negara. Penyebabnya pun bermacam-macam, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik. Media massa umumnya menyoroti kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan, padahal praktik korupsi bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari hingga dari tingkat nasional hingga ke tingkat internasional. Pada awal tahun 2025, beberapa kasus kembali mencuat di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Alwi Rahman Kusnandar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikut adalah 2 contoh kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada PT Timah. Kasus ini berkaitan dengan tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung yang merusak lingkungan dan merugikan negara sebesar 300 triliun. Yang kedua ada PT Pertamina tahun 2023. Dugaan korupsi terjadi dalam pengelolaan minyak mentah dan pengadaan di tubuh PT Pertamina. Praktik tersebut menimbulkan kerugian negara sangat besar, yaitu sejumlah 193,7 triliun. Kasus yang sudah saya sebutkan tadi hanya 2 contoh korupsi di Indonesia. Masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, setelah penjelasan sebelumnya, banyak banget nih kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan banyak juga kerugian yang terjadi karena kasus korupsi tersebut. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih korupsi itu? Apa arti dan hukum dari korupsi tersebut? Oke, yang pertama ada pengertiannya. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya yang berarti buruk, rusak, menyimpang, dan tidak bermoral. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, terus yayasan, organisasi, dan lembaga-lembaga yang lainnya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Kalau kita lihat dari sisi hukum ya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian kita sempurnakan lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang akibatnya merugikan keekonomian negara. Jadi ini bukan sekedar tentang mengambil uang secara sembarangan aja ya, tapi juga ada unsur kesengajaan yang merugikan bagi negara. Dan ternyata guys, kalian tahu nggak, dalam hukum Indonesia ada 30 bentuk korupsi yang ada, yaitu dan itu dikelompokkan dalam 7 jenis. Oke. Yang di antaranya tuh ada kerugian keuangan negara, suap, terus pemerasan, terus penggelapan dana jabatan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Tapi korupsi itu ya bukan cuma soal melanggar hukum aja loh.
Korupsi ini juga mencerminkan krisis moral dan hilangnya integritas seseorang. Orang yang korupsi biasanya kehilangan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pastinya rasa malu. Maka dari itu, penting banget buat kita yang menanamkan integritas dalam diri kita masing-masing, mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan dari sinilah muncul urgensi yang disebutkan sebagai revolusi integritas, langkah strategis dan mendasar untuk membangun kembali kepercayaan dan nilai moral di masyarakat, terutama dalam lingkup pemerintah dan pelayanan publik. Selanjutnya, apa itu revolusi integritas? Revolusi integritas adalah perubahan besar dan mendasar dalam nilai budaya organisasi serta perilaku aparatur negara. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Integritas sendiri berarti keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Orang yang berintegritas itu jujur, bertanggung jawab, terbuka, dan menjunjung tinggi martabat. Sikap ini bukan hanya penting dalam kehidupan pribadi, tapi sangat krusial bagi pemimpin dan penyelenggara negara. Menurut KPK, integritas punya dampak nyata. Orang yang memegang integritas cenderung punya daya tahan kerja yang tinggi, pola pikiran yang jernih, serta semangat kerja yang positif dan produktif. Untuk mencegah korupsi secara nyata, ada 5 langkah strategis yang bisa diterapkan. Yang pertama, reformasi pengadaan barang dan jasa. Seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka, sejak perencanaan hingga pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Yang kedua, penguatan sistem hukum. Penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi. Sanksi berat bagi pelaku korupsi akan menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik. Ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun kegiatan di masyarakat. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Contohnya seperti sistem digital seperti e-government. E-government harus dimaksimalkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Yang kelima, pelindungan terhadap pelapor. Negara harus menjamin keamanan bagi setiap orang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi agar mereka tidak takut menyampaikan kebenaran. Tantangan dalam mewujudkan revolusi integritas. Di atas sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahan korupsi, tetapi pada realitanya ada beberapa tantangan dalam mewujudkan revolusi integritas. Di antaranya, satu, intoleransi dan radikalisme ideologis. Radikalisme dan intoleransi terhadap perbedaan budaya dan keyakinan mengancam persatuan nasional. Dua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan dalam pendidikan, layanan publik, dan ekonomi melemahkan keadilan sosial dan solidaritas nasional. Tiga, polarisasi politik dan sentimen kelompok. Politik identitas dapat memecah masyarakat dan mengurangi semangat kebangsaan. Keempat, disinformasi dan tantangan era digital. Hoax dan ujaran kebencian dapat memicu konflik dan merusak harmoni sosial. 5. Menurunnya otoritas pemerintah dan penegakan hukum. Ketidakadilan hukum dalam penanganan korupsi mengurangi kepercayaan publik. 6. Tantangan keberagamaan dan budaya global. Keberagamaan yang tidak dikelola dengan baik dan pengaruh budaya asing dapat menghilangkan nilai-nilai lokal. Bagaimana menurut kalian setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya? Pasti kita memiliki harapan terhadap Indonesia untuk mengatasi masalah korupsi yang terjadi. Jadi, korupsi memang sudah banyak terjadi di berbagai macam kehidupan masyarakat. Namun, kami percaya bahwa masa depan Indonesia tanpa korupsi tetap bisa diwujudkan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan menuju pemerintahan yang bersih bukan hal yang mustahil.
kita sebagai masyarakat Indonesia bisa membangun negara yang adil, jujur, dan bermartabat secara bersama-sama. Tolak segala bentuk korupsi. Junjung tinggi integritas, Karena negara tanpa korupsi Bukan sekedar mimpi, tapi tujuan yang bisa kita capai bersama. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.